Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-31 surat An-Nur. Bagi yang membawa Al-Quran boleh surat 24 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang tampak daripadanya, wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaknya mereka menjulurkan, menutupkan, bi khumurihinna, dengan penutup-penutup kepala mereka, ala juyubihinna, hingga atau ala juyubihinna, atas leher-leher mereka. Ini makna asalnya juyub ini adalah potongan atau tempat potongan di mana kain ini selesai ya. Nah, biasanya ini namanya juyub. Disebutnya adalah sesuatu yang batas pakaian ketika seorang wanita. Nah, ini di sini. Maka seringkali disebutkan sampai leher-leher mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka,
au abaihinna, atau ayah-ayah mereka, au abai bu'ulatihinna, atau mertua-mertua mereka, au abnaihinna, atau anak-anak tiri mereka, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka, anak tiri, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak dari saudara mereka, berarti keponakan, au bani akhwatihinna, atau juga anak-anak dari anak laki-laki dari saudari-saudari mereka, keponakan dari saudari perempuan, au nisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka, au ma malakat aimanuhun, atau yang dimiliki oleh tangan mereka, yaitu hamba sahaya, awit tabi'in ghairi ulil irbah, atau yang menyertai mereka di rumah-rumah mereka, ghairi ulil irbati minar rijal, yang tidak ada hajat, tidak ada keinginan dari kaum laki-laki, awit tiflil alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum tampak atas mereka aurat-aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah ia memukulkan kaki-kaki mereka, liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar diketahui apa yang tersembunyi di balik perhiasan mereka. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, moga-moga kalian beruntung. Hadirin rahimakumullah, ayat ke-31 ini menjadi petunjuk yang sangat-sangat komplit, lengkap dan komprehensif ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memberikan petunjuknya kepada kaum wanita sebagaimana petunjuknya kepada kaum laki-laki di ayat yang ke-30. Persis sama ketika Allah menunjukkan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Di dalam ayat 31 terulang wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Para ulama ahli tafsir menunjukkan bahwa secara umumnya dan mayoritasnya setiap kali khitab atau pembicaraan itu kepada kaum laki-laki, maka terhimpun di dalamnya, termasuk di dalamnya kaum wanita. Jadi selalu seperti itu. Dan rata-rata Al-Quran menggunakan sighat mudzakkar atau sighat bentuk laki-laki. Ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, berlaku di sana baik laki maupun perempuan. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, sighatnya laki-laki. Tapi di sana tidak saja menegakkan salat atau menunaikan zakat itu untuk laki-laki. Di dalamnya sudah termasuk adalah wanita. Namun di dalam ayat ini para ulama ahli tafsir ketika dikhususkan khitabnya, baik laki-laki sebagaimana perintah yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, Allah pun kembali kemudian perintahkan kepada kaum wanita yang sama, yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, menunjukkan bahwa kekhususan ini besarnya dan penguatan daripada perintah ini, daripada petunjuk ini. Dan oleh karena ini adalah penguatan dan penegasan bahwa sebagaimana terhadap kaum laki-laki, jadi jangan kemudian ada kesan bahwa menutup atau menundukkan pandangan, lalu kemudian kita menjaga daripada kemaluan itu hanya berlaku bagi laki-laki. Tidak, jangan ada kesan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan di ayat 31 bahwa petunjuk itu juga berlaku bagi kaum laki-laki. Maka ini yang masyhur ya, yang masyhur
di kalangan para ulama bahwasanya wanita pun juga dilarang melihat laki-laki dengan syahwat. Meskipun memang terjadi perbedaan pendapat, bagaimana kalau melihat tanpa syahwat? Khusus bagi kaum wanita, sebagian termasuk Syekh Shalih Utsaimin, beliau menegaskan bolehnya kalau tanpa syahwat. Dengan alasan apa? Apa yang pernah dilakukan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika di hari raya, kemudian beliau di balik punggung Nabi nonton para kaum laki-laki sedang main perang-perangan di halaman. Nah, ini dijadikan sebagian ulama ahlul ilmi bahwasanya wanita boleh memandang kaum laki-laki jikalau aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Pandangan ini oleh sebab karena memang antara kaum wanita ini agak berbeda dengan kaum laki-laki, berbeda dengan kaum wanita. Kaum laki-laki ini jarang mampu untuk menahan dirinya. Tetapi kalau kaum wanita itu ada rasa malu yang Allah pasang di setiap kaum wanita. Namun mayoritasnya bahwasanya ini yang masyhur bahwa sebagaimana juga di ayat 30 kaum laki-laki, begitupun juga di ayat 31 perintahnya sama. Perintah untuk menundukkan sebagian dari pandangan sama. Min absarihim di 30, di 31 juga min absarihin. Sebagaimana pekan yang lalu kita sampaikan, tidak seluruh pandangan. Artinya pandangan, tidak seluruhnya pandangan di mana yang diharamkan, yaitu seperti kepada orang lain, jadi pandangan orang yang bukan mahramnya, pandangan orang lain, laki-laki lain atau wanita lain, atau gambar yang dapat mengundang syahwat dan seterusnya, maka sama hukumnya menundukkan pandangan daripada mereka. Terkecuali sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ketika orang dalam rangka untuk melamar atau terpandang. Maka para ulama katakan min absarihim ini adalah tafsiran dari ungkapan Nabi kepada sahabat Ali, yaitu di mana sahabat Ali dikatakan la tutsbi'in nadrata an nadrah. Janganlah pandangan itu kau turutkan pandangan berikutnya. Lakal ula wa alaikas tsaniyah. Bagimu pandangan yang pertama, atasmu kau kena ancaman dosa, yaitu pandangan yang kedua. Maka ini min absarihim wa yahfadna furujahunna. Ini yang pertama, bahwasanya diulanginya meskipun secara umumnya sudah terhimpun dan termaktub di laki-laki, khitab atau pembicaraan bagi laki-laki adalah untuk menghilangkan kesan bahwa perintah ini berlaku untuk semuanya. Yang kedua juga untuk menguatkan akan apa? Akan pentingnya petunjuk ini karena besarnya bahaya. Tidak hanya laki-laki, wanita pun juga sama bahayanya. Jadi sama bahayanya. Oleh karena itu, yang kedua ini juga adalah untuk menguatkan. Yang ketiga, para ulama ahli tafsir mereka mengatakan bahwa diungkapkannya kembali untuk menegaskan adanya perintah yang lebih dibanding perintah yang pertama. Di mana kalau ayat 30 hanya sampai apa? Wa yahfadhu furujahum. Tundukkan pandangan dan jaga kemaluan, sampai di situ. Tapi di ayat 31 ada tambahan yang membedakan kaum laki-laki dengan perempuan, yaitu apa? Wala yubdina zinatahun. Janganlah engkau tampakkan perhiasanmu. Nah, ini yang melebihkan, yang tidak ada di laki-laki. Ketika terkait dengan kaum wanita ada tambahan perintah untuk apa? Larangan menampakkan perhiasan, karena memang wanita itu keseluruhannya adalah perhiasan, dan kaum laki-laki itu disenangkan, dibuat tertarik dengan perhiasan-perhiasan itu. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina linnasi hubbus syahwat, diperhiaskan, dipandangkan indah perhiasan-perhiasan atau syahwat itu. Di antaranya yang pertama disebut oleh Allah minan nisa, wanita. Jadi ternyata wanita nomor satu disebutkan oleh Allah sebagai sebuah perhiasan.
karena memang wanita itu menarik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, bahwa seluruh perintah-perintah dalam surat An-Nur sebagaimana kita telah sampaikan adalah dalam rangka untuk menjaga martabat, harga diri, bagaimana agar di dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial, terlebih ketika ayat ini kan ayat-ayat madaniyah ya, mulai munculnya atau dibentuknya, dibinanya masyarakat awal kaum muslimin. Ini masyarakat awal kaum muslim mulai dibina di kota Madinah. Maka mulai banyak ayat-ayat tentang hukum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan apa yang akan membuat masyarakat itu nanti akan suci, terpelihara, bersih, dan senantiasa mulia. Maka adanya perintah-perintah ini. Hadirin rahimakumullah, kata-kata zina, wala yubdina zinatahun, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Perhiasan yang dimaksud di dalam ayat itu dua, yaitu perhiasan yang sifatnya bawaan. Ada perhiasan yang sifatnya bawaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wajah, tangan, dan wanita itu seluruhnya perhiasan. Maka itu juga yang dimaksud. Jangan kau tampakkan perhiasan baik yang sifatnya ciptaan dan bawaan. Itu masuk juga. Termasuk juga zinatahunna adalah perhiasan yang sifatnya buatan. Berupa apa? Mungkin baju, mungkin kalung, mungkin perhiasan-perhiasan, dua-duanya masuk. Dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi dimaksudkan oleh ayat ini. Maka zinatahunna di dalam ayat ini mengandung dua. Baik perhiasan, kau jangan tampakkan perhiasanmu. Perhiasan yang mana ini? Ternyata para ulama ahli tafsir memahaminya dua. Baik perhiasan yang sifatnya ciptaan, bawaan, fitrahnya, yang Allah ciptakan, mulai wajah, tangan, dan seterusnya. Sekujur tubuh wanita itu perhiasan. Subhanallah. Semua wanita itu tubuhnya perhiasan. Itu juga jangan kau tampakkan. Maupun perhiasan yang buatan, baju, perhiasan, gelang, kalung, dan lain sebagainya, maka itu juga masuk dalam zinatahunna. Zinatahunna. Kecuali ini ma dhahara minha, yang tampak. Kecuali yang tampak, disinilah terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Yang masyhur dan jumhur, hampir mayoritas ya, mereka mengatakan, dan ini yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas maupun juga oleh pendapat dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, dan ini kita dapatkan dalam At-Tabari Jami'ul Bayan maupun juga tafsir Ibnu Katsir 47. Tafsiran ini masyhur di kalangan para tabi'in maupun juga fuqaha. Jadi sebagaimana disebutkan, yaitu tabi'in maupun juga fuqaha, bahwa illa ma dhahara minha ditafsirkan, dikecualikan, yaitu muka dan tangan. Ketika menyebutkan illa ma dhahara minha, illa ma dhahara minha, apa yang tampak. Oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, beberapa tabi'in maupun juga para fuqaha, mereka mengatakan adalah muka dan telapak tangan. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, illa ma dhahara minha, artinya apa yang sulit untuk ditutup. Apa yang sulit untuk ditutup. Yang ya sulit untuk ditutup. Artinya apa? Apa yang tampak itulah. Yang tampak itu apa? Pakaian, baju. Sebab kalau baju pun harus ditutup, apalagi mau ditutup, kan begitu kan? Itu yang tampak secara zahir kan, yang sulit untuk ditutup. Maka yang sulit untuk ditutup, yang mau nggak mau, dan berat kalau kita harus nutup apa yang tampak. Jadi suruh gimana kita? Nggak keluar kan berarti maknanya. Kalau baju pun nggak boleh ditutup, yang tampak artinya baju pun nggak boleh ditutup, maknanya kaum wanita nggak boleh keluar rumah. Kan begitu kan? Maka itu sesuatu yang berat. Maka ma dhahara minha, tafsiran yang kedua adalah apa yang tampak dari pakaian mereka, perhiasan mereka yang dibuat oleh mereka. Ini tafsiran yang kedua. Jadi bahwasanya apa yang tampak adalah dari pakaiannya, dari apa yang sulit untuk
ditampakkan. Ma dhahara minha juga disampaikan sebagian para ulama ahli tafsir, mereka yang mengharamkan ya, yang mengharamkan termasuk yang ditutup adalah muka dan telapak tangan, sehingga sekujur badannya memang harus ditutup. Ma dhahara minha itu ditafsirkan dengan kalau tersingkap terbuka secara tidak sengaja. Dia tutup semuanya. Lalu kemudian tertiup angin atau entah melakukan sesuatu yang tidak bisa yang tidak mungkin ya, untuk menghindari. Maka ini dimaksudkan itu yang tidak disengaja. Tapi kalau disengaja masuk larangan. Nah ini ya. Pendapat yang pertama bahwasanya ma dhahara minha, atau pendapat yang kedua ya, menurut pendapat yang kedua, kalau pendapat yang pertama adalah ma dhahara minha, wajah dan telapak tangan. Maka ini beberapa tafsiran yang masyhur juga dikuatkan, misalkan pada waktu sholat maka termasuk yang boleh dibuka yaitu muka dan telapak tangan bagi kaum wanita. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ma dhahara minha, yang tampak itu maksudnya apa? Pakaian. Apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya muka termasuk yang ditutup. Muka dan telapak tangan termasuk yang ditutup. Jadi hadirin, ini sedikit saya ajak untuk, jadi para ulama itu seperti itu ya, ketika menyimpulkan satu hukum. Konsekuensinya apa kalau yang tampak secara zahir? Maknanya ini mengikut pendapat bahwasanya wanita wajib pakai niqab atau pakai cadar. Yang boleh termasuk juga tangan. Tidak boleh tersisa kecuali apa yang tampak saja, yaitu yang tampak adalah pakaian. Ditambahkan, dikuatkan pendapat yang kedua ini dengan ayat berikutnya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Mereka yang berpendapat ini mengatakan wal yadribna. Hadirin, dalam Al-Qur'an kata-kata yadribna, daraba, mana asalnya itu adalah memukul. Daraba Zaidun Amron ya, yaitu Zaid memukul Amr. Daraba itu makna asalnya memukul. Tapi kenapa menjulurkan dan menutup aurat Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan kata-kata darab? Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan untuk menegaskan penguatan bahwa menutup aurat itu harus benar-benar diperhatikan. Bukan perkara biasa. Begitu ya. Makanya sampai untuk menutup aurat ini Allah ungkapkan bukan dengan kata-kata yang biasa. Satara, yasturu, itu maknanya menutup. Tapi diungkapkan oleh Allah yadribna. Padahal itu makna asalnya apa? Memukul. Tapi di balik ungkapan itu ternyata para ulama ahli tafsir dan ahli bahasa ada isyarat bahwa perintah ini bukan perintah biasa. Betul-betul perhatikan oleh kalian. Begitu. Sampai perintahnya pun diungkapkan dengan kata-kata darb, yaitu memukulkan. Mukul ini kan sesuatu yang lebih kuat lagi kan? Jadi lebih kuat lagi. Untuk apa? Pesan bagi kaum wanita bahwasanya menutup aurat itu bukan perkara yang biasa, tapi sangat dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata darb. Kemudian khumur, al-khamru, hadirin, wal yadribna bi khumurihinna. Makna khamr, makna asalnya itu sesuatu yang menutup kepala. Oleh karena itu disebutlah minuman keras. Minuman keras bahasa Arabnya apa? Al-khamru. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi khamr itu arti makna asalnya adalah sesuatu yang menutup kepala. Kenapa khamr, minuman keras, bahasa Arabnya itu khamr? Adalah karena memang orang yang minum minuman keras kepalanya tertutup alias kesadarannya tertutup. Makanya lah disebut dengan khamr. Dan kata-kata khamr ini pun juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili makna jilbab. Makna jilbab. Artinya apa? Khamr di situ tutup kepalamu. Tutup kepalamu sampai di mana? Ala juyubihin, yaitu sampai batas pakaian. Batas pakaian ya daerah sini.
Makanya tadi dalam tafsir-tafsir atau secara bahasa juyub jaib itu artinya adalah akhir dari pakaian wanita. Akhirnya yaitu sebelum leher. Sebelum leher. Maka pendapat yang kedua, ketika Allah perintahkan dari tutup kepala sampai ke leher. Sampai ke leher. Ini menunjukkan berarti turunkan, julurkan dari kepalamu, penutup kepalamu sampai ke leher. Ini maknanya muka pun masuk. Ini tafsirannya agar kita tahu apa yang membuat pendapat mereka itu seperti itu. Ketika Allah perintahkan dari kepala, penutup kepala sampai ke leher, itu maknanya apa? Berarti muka termasuk yang ditutup karena Allah perintahkan julurkan dari kepala sampai ke leher. Nah, sampai ke leher. Dan oleh sebab mengapa hadirin ada perintah khusus ini, kita perlu pahami dan mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan secara bertahap ya, agar kita mengetahui, tidak asal menyampaikan. Dan apa yang saya sampaikan semuanya sudah termaktub di dalam tafsir ini, saya sudah membaca dahulu. Sehingga apa yang saya sampaikan itulah yang tertulis ya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu ayat ini diturunkan oleh sebab kebiasaan. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka menutup kepalanya, lehernya dibiarkan terbuka. Maka itu tetap disebut dengan tabarruj di dalam surat Al-Ahzab. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maka janganlah engkau tabarruj, yaitu keluar rumah dengan membuka aurat, seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Maka kita dapatkan keterangan bagaimana tabarrujnya orang jahiliyah itu. Mereka tutup bagian kepala atas, tapi leher masih kelihatan. Itulah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegur tabarrujnya orang jahiliyah. Orang jahiliyah kepalanya ditutup, lehernya dibuka. Nah, maka di dalam ayat ini tutup, julurkan itu. Tutup kepalamu sampai ke bagian leher, untuk meluruskan yang benar itu adalah leher termasuk yang ditutup. Kira-kira hadirin, kalau kita merujuk pada tafsiran ini, wanita zaman sekarang lebih jahiliyah atau zaman jahiliyah dahulu ya? Kalau zaman jahiliyah dulu masih ditutup, lehernya terbuka. Sekarang bukan lagi lehernya yang dibuka. Bupati buka paha tinggi-tinggi katanya begitu. Masya Allah, lebih parah lagi ini kan. Artinya hadirin rahimakumullah, ini kita pahami ya, bahwasanya perintah untuk menutup aurat ini bukan budaya. Ini kadang-kadang kan jilbab itu budaya orang Arab. Budaya orang Arab gimana? Jelas firmannya, ini ayat-ayat muhkamat yang tegas, jelas, lugas, tafsirannya nggak ada yang lain. Kecuali orang-orang liberal itu yang semau sendiri, mereka mentafsirkan itu budaya orang Arab, nggak cocok. Kenapa? Oh, karena memang struktur atau geografinya orang Arab itu kan panas. Kalau dibuka begitu nanti kulitnya jadi terbakar semua. Kita ini kan tropis kita. Jadi seakan agama ini khusus untuk orang Arab. Padahal Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan utus Nabi ini rahmatan lil alamin, seluruh alam, bukan saja untuk orang Arab ini. Maka hadirin, ayat ini jelas, sehingga mudah-mudahan ini yang bisa kita arahkan ya kepada kaum wanita-wanita kita, anak-anak perempuan kita, kaum muslimah kita, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan agar kita mengetahui standarnya. Jadi standarnya itu seperti apa? Standar yang betul. Sebab hadirin rahimakumullah, kalau ayat-ayat jilbab seperti ini tidak disampaikan, khawatir nanti anak-anak muda-muda kita ini, gadis-gadis kita ini, akhirnya nanti pada nggak kenal. Karena yang dia tahu ini, oh nggak trendy mah, itu mah kuno, itu apa kolot itu dan seterusnya. Yang betul begini. Nah, kita sampaikan ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Maka ayat ini juga menjadi salah satu penguat ya, penguat bahwa wajibnya untuk menutup daripada muka
bagi pendapat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menutup dari atas sampai sampai ke leher. Dan para ulama yang mazhab yang kedua juga menegaskan secara akal dan adat ya. Mereka mengatakan bahwa wajahlah itu memang yang menjadi inti dari perhiasan. Ya kan? Sumber fitnah itu ya dari wajah itu. Orang menilai segala sesuatunya itu kan wajahnya itu. Jadi kalau yang luar ini memang, tapi kalau wajah itu memang sumbernya. Itu semakin dikuatkan dan beberapa riwayat yang lain, sehingga hadirin memang dari zaman ya para sahabat maupun juga tabi'in sampai para ulama, para mujtahid hingga hari ini, maka perdebatan dan perbedaan pendapat antara yang membuka mukanya atau menggunakan niqab ini masih berlangsung. Masing-masing memiliki sebuah hujjah dan juga alasan-alasan yang disampaikan oleh mereka. Dan tentu memang kalau sebagaimana dalam tafsir ini juga disebutkan bahwa pilihan yang kedua menutup muka, jadi termasuk yang ditutup dengan niqab ya, dengan cadar, ini tentu pilihan yang lebih hati-hati. Jadi beliau mengatakan ini pilihan yang lebih hati-hati yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh masyayikh-masyayikh juga yang ada di Saudi hari ini. Mereka berpendapat adalah wajibnya untuk menutup wajah mereka. Wala yubdina zinatahunna, janganlah kalian menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami. Nah, ini yang menjadi pengecualian. Pengecualian yang sering kemudian disebut mahram. Mereka ini mahram kita. Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Siapa mereka? Pertama, suami. Hadirin, suami. Kedua, au abaihinna, yaitu bapak kita. Ketiga, au abai bu'ulatihinna, mertua kita, bapaknya suami, yaitu mertua. Maka ini diberikan keringanan untuk tidak atau boleh tidak menutup apa yang wala yubdina zinatahunna, yaitu perhiasannya. Namun para ulama ahli tafsir seluruhnya mereka menegaskan kepada kita bahwa ada tingkatan-tingkatan perhiasan-perhiasan yang boleh kita tampakkan kepada mereka-mereka ini, meskipun dikecualikan, tetapi ada tingkatan-tingkatannya. Tidaklah sama tingkatan perhiasan seorang wanita dengan suaminya dengan seorang wanita dengan bapaknya atau mertuanya. Dan itu disampaikan oleh para ulama kita ya, bahwasanya ini berlaku tingkatan sehingga tidak kemudian apa yang ditampakkan kepada suami itu pula yang ditampakkan kepada mertuanya. Jelas beda, sebab Allah Subhanahu wa taala secara khusus kalau untuk suami tidak ada hijab. Semuanya boleh untuk dilihat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita itu dengan laki-lakinya atau dengan suaminya ibarat pakaian. Pakaian sama, Pak, pakaian yang saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian wahai wanita pakaian bagi suamimu, suami juga pakaian bagi istrimu. Maka digambarkan oleh Allah seperti pakaian. Itu artinya sudah menyatu. Maka bagi wanita dengan suaminya memang tidak ada hijab. Jadi hijabnya sangat-sangat boleh saja. Dan juga dikuatkan di dalam tafsir ini apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mandi junub bersama-sama, yaitu di kamar mandi. Di kamar mandi untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada hijab antara suami dengan istri. Nah, tentu ini berbeda. Tentu ini berbeda dan dikembalikan kepada urf dan adat, di mana sesuatu yang sekiranya tidak layak untuk dilihat. Jadi meskipun ada pengecualian, tapi sesuatu yang secara urf. Jadi kira-kira kalau misalkan nggak pakai kudung masihlah nggak masalah. Tapi jangan pula kemudian aurat-aurat yang sifatnya dalaman.
Misalkan kira-kira antara dada sampai lutut itu nggak boleh diperlihatkan. Sebab bagaimanapun tetap saja nanti khawatir. Ya tetap saja laki-laki mertuanya, bapaknya tengok kalau misalkan terlalu modis, terlalu ketat, begitu juga sama. Nanti menimbulkan apa? Menimbulkan syahwat. Maka itu juga menyelisihi. Maka hadirin rahimakumullah, ini subhanallah sudah masuk waktu ya. Taib. Berarti kita tangguhkan dulu beberapa orang. Jadi insyaallah termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang termaktub di dalam ayat-ayat ini. Jadi nanti silahkan dirujuk kembali. Meskipun ada beberapa penjelasan sedikit, tetapi waktunya sangat terbatas. Saya ingin tutup saja bahwa ayat ini ditutup oleh Allah untuk bertaubat. Ditutup dengan watubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Bertaubat dari apa? Bertaubat kalau kalian suka tidak menundukkan pandangan. Bertaubatlah kalian kalau tidak menjaga kemaluan. Bertaubatlah kalian kalau tidak menutup aurat. Itu maknanya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wahai kaum mukminin laki-laki, wahai kaum mukminin perempuan, yang biasa enggak menundukkan pandangan, tundukkan taubat kalian. Yang biasa enggak menjaga kemaluan, jaga kemaluan kalian. Yang biasa enggak tutup aurat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kaitkan la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Artinya hadirin, kalau tidak menundukkan pandangan atau tidak menjaga kemaluan atau tidak menutup auratnya, kita terancam tidak akan beruntung dunia dan akhirat kita. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah ayat untuk kita ingatkan kembali kepada kita, terutama kaum laki-laki, bapak-bapak, para suami yang memiliki anak-anak perempuan, memiliki istri. Maka tentu kitalah yang paling bertanggung jawab. Bukan saja kemudian ini hak masing-masing, tapi kita punya mas'uliyah, tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau andai kata ada perintah-perintah di dalam ayat-ayat ini yang belum ditunaikan. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai kebaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.